Oke, teman-teman. Nah, setelah teman-teman mempelajari detail teori dan juga framework dari multi time frame analysis ya, yang secara lebih detail sebelumnya juga dilanjutkan ke multi time frame market structure dan juga anticipating the next move. Nah, jadi di konten kali ini kita akan coba walkthrough sedikit ya ke beberapa contoh untuk penerapan atau implementasi dari multi time frame analysis. Nah, jadi nanti kita coba mulai analisa pergerakan harga mulai dari higher time frame, di mana lokasi harga terkini dari waktu ke waktu. Kita lihat bagaimana antisipasi pergerakan harga selanjutnya dengan mempertimbangkan probabilitas apakah continuation atau pullback move yang dalam waktu dekat akan terjadi lebih dahulu. Nah, kemudian dari sana kita coba bangun suatu trade idea yang kemudian dikonfirmasi dengan price action yang lebih detail baik di middle time frame sampai dengan ke detail di lower time frame. Nah, memang di walkthrough kali ini kita masih belum membahas sampai ke detail pencarian entry, trigger segala macam ya, karena nanti kedepannya akan ada detail tentang materi spesifik terkait dengan entry. Nah, jadi kita hanya melihat gambaran besar dan gambaran umum bagaimana penerapan multi time frame analysis ini jika kita terapkan dengan penggunaan candlestick chart yang sebenarnya. Nah, karena sebelumnya kita masih mempelajari detail teori dan juga gambaran secara framework ya atau kerangka ya. Nah, jadi di video berikut kita akan coba walkthrough ke candlestick chart yang sebenarnya. Oke, kita mulai bersama ya detailnya. Nah, jadi seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah chart untuk higher time frame kita ya, which is time frame tertinggi yang kita pergunakan di Trade Wisdom adalah time frame H4. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke detailnya, kita coba analisa secara singkat gambaran tentang struktur atau market structure yang terlihat di high time frame atau di H4. Nah, jadi apabila teman-teman secara pengamatan mata sekilas ya, nah sebenarnya dari pergerakan harga dari sebelah kiri ke sebelah kanan, ini secara pengamatan sekilas terlihat harga bergerak di dalam struktur yang bullish. Nah, namun apabila kita coba mappingkan market structure secara detail dengan menggunakan aturan objektif kita dengan menggunakan minimum 4 counter trend candlestick untuk mengidentifikasi struktur pullback yang dominan, nah yang juga dipergunakan untuk mengidentifikasi swing structure kita yang utama ya, atau major structure, atau yang juga kita kenal dengan external structure. Nah, jadi jika teman-teman ikutin dari pergerakan di bawah, nah harga terlihat bergerak terus melanjutkan pergerakan bullish ya. Nah, sampai membentuk suatu high, kemudian diikuti dengan pergerakan counter trend pullback atau koreksi minimal 4 candlestick pullback. Nah, di sana kita bisa identifikasi adanya swing high yang baru. Nah, kemudian harga pullback, swing low yang terkini belum terkonfirmasi sampai harga bisa berhasil menembus dan close di atas high sebelumnya. Nah, ketika itu terjadi, maka bullish intention atau bullish market structure yang sebelumnya terlihat ini dikonfirmasi berlanjut. Nah, karena secara struktur harga secara konsisten membentuk low, high, high low, higher high. Nah, sampai mana? Sampai ketika harga bergerak terus naik, melanjutkan bullish intentionnya sampai ketika kita melihat ada struktur pullback yang baru. Kita pergunakan lagi aturan standar kita dengan minimum 4 counter trend candle pullback. Nah, di sana terlihat harga membentuk higher high. Nah, kemudian harga pullback di dalam struktur pullback yang baru, higher low belum terkonfirmasi sampai harga bisa berhasil membentuk high yang lebih tinggi. Nah, jadi secara gambaran detail harga bergerak dari titik ini sampai ke titik tertinggi ini bergerak dalam bullish market structure ya, teman-teman. Nah, karena secara konsisten harga membentuk low, high, high low, higher high, high low, higher high. Nah, jadi sampai ketika harga berada di kondisi di sini, nah di mana terlihat harga menembus
dan close di bawah higher low sebelumnya. Nah, makanya di sana kita bisa identifikasi adanya break of structure yang menunjukkan indikasi shift of market structure dari yang sebelumnya bullish market structure menjadi indikasi bearish market structure. Nah, karena sifatnya masih shift, nah perubahan tren itu sendiri masih belum terkonfirmasi ya, sampai kita bisa melihat harga benar melanjutkan intensi bearishnya dengan membentuk adanya double break of structure atau terlihat struktur lower low, lower high yang pertama. Oke. Nah, kemudian jika kita zoom in lebih detail ya. Nah, sekarang kita coba terapkan atau implementasikan pemahaman tentang multi time frame analisisnya. Nah, kita lihat dulu secara higher time frame atau time frame H4 kita di sini terlihat harga sudah menunjukkan adanya shift of market structure atau bearish shift. Nah, di mana di sana juga kita bisa konfirmasi dengan nature pergerakan harga yang terlihat impulsif ya, karena terlihat candle bearish berturut-turut. Nah, artinya di sana kita tahu ketika pergerakan turun dengan momentum bearish tersebut terjadi, nah di sana kita lihat adanya intensi pergerakan harga untuk bergerak lebih rendah. Nah, jangan lupa teman-teman bisa kembalikan ke teori dan framework yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, kita lihat secara lokasi pergerakan harga terkini. Nah, harga bergerak atau berada di mana? Nah, dengan mengidentifikasi lokasi tersebut, baru kita menggunakan berbagai komponen atau informasi yang tersedia, baik itu market structure itu sendiri, supply demand zone yang nanti kedepannya teman-teman pelajari, dan juga liquidity concept ya, yang juga nanti selanjutnya akan teman-teman pelajari. Nah, artinya kita coba mulai menyusun atau membuat antisipasi atas pergerakan harga selanjutnya yang secara probabilitas kemungkinan besar cenderung akan terjadi. Nah, seperti yang teman-teman sudah pelajari di framework ya. Nah, kita coba analisa detailnya. Nah, teman-teman bisa baca anotasi di sini. Nah, beberapa poin penting yang kita bisa note ya dari analisa gambaran besar di higher time frame atau H4 kita. Kita lihat secara narasi yang pertama, harga menunjukkan terjadinya bearish shift dengan momentum candle bearish bertubi-tubi. Nah, kemudian jika kita lihat lokasi harga saat ini, dikarenakan harga sudah break higher low yang sebelumnya dan terlihat harga cukup impulsif ya, meninggalkan titik penembusan atau break of structure sebelumnya. Nah, di sana kita bisa asumsikan bahwa lokasi harga saat ini adalah impulsing away dari titik break of structure sebelumnya. Nah, artinya apa? Nah, teman-teman bisa kembalikan ke pemahaman di framework yang sebelumnya sudah dipelajari. Kita lihat bagaimana kecenderungan dari sisi probabilitas dari dua sisi. Yang pertama continuation dan juga pullback. Nah, teman-teman bisa ingat kembali ketika harga berada di lokasi yang impulsing away dari titik penembusan yang sebelumnya. Nah, artinya semakin jauh harga bergerak meninggalkan titik penembusan tersebut, otomatis probabilitas harga untuk continuation atau melanjutkan momentum tersebut akan semakin menurun. Kenapa? Karena kita tahu yang namanya pergerakan harga ini akan senantiasa melakukan rebalancing. Kenapa? Karena sesuai dengan pemahaman kita, yang namanya pergerakan harga itu tidak akan selamanya bergerak terus dalam sebuah garis lurus. Nah, akan selalu terlihat di mana harga bergerak impulsif, kemudian korektif atau pullback, rebalancing untuk memenuhi atau memitigasi area-area imbalance ataupun likuiditas yang sebelumnya masih ditinggalkan ya selama pergerakan harga di masa lalu. Nah, sebelum melanjutkan pergerakan impulsif kembali yang secara probabilitas cukup tinggi akan diikuti dengan yang namanya pergerakan pullback atau koreksi lagi. Tujuannya apa? Sekali lagi untuk rebalancing. Nah, jadi makanya sesuai dengan pemahaman itu, dengan melihat lokasi harga yang sudah mulai impulsing away, nah kita bisa asumsikan probabilitas harga untuk continuation ini akan semakin menurun, sementara probabilitas harga untuk kemungkinan pullback ini cenderung meningkat. Nah, makanya berdasarkan narasi dan analisa kita atas probabilitas pergerakan harga selanjutnya, nah kita bisa mulai menyusun antisipasi selanjutnya.
Nah, which is di dalam case ini antisipasi kita adalah dikarenakan harga sudah menunjukkan adanya intensi bearish ya, karena shift of market structure sudah terjadi di sana. Nah, otomatis antisipasi kita secara high probable kita tetap akan mengantisipasi yang namanya bearish continuation dari perspektifnya higher time frame kita atau H4. Nah, namun dikarenakan kita tahu lokasi harga saat ini kecenderungan atau probabilitas untuk pullback-nya ini cenderung lebih tinggi dibandingkan continuation. Nah, makanya walaupun kita antisipasi untuk bearish continuation, nah kita juga tetap aware atas note yang berikutnya. Cepat atau lambat, mungkin harga akan mulai pullback terlebih dahulu. Nah, makanya berdasarkan analisa kita di higher time frame, kita pahami narasi atau story dan cerita di balik pergerakan harga dari gambaran besar di time frame tertinggi kita, which is H4 ya. Nah, dilengkapi dengan nanti pemahaman konsep-konsep yang lainnya. Misalnya di sini ada harga juga ketika shift of market structure terjadi, harga sebenarnya juga sekaligus sweep liquidity dari relatively equal loss di sana. Nah, which is kita tahu ketika harga sweep liquidity terdekat, nah kemungkinan besar harga untuk bergerak ke arah sebaliknya ini cukup tinggi. Nah, apalagi kita pahami secara lokasi tadi kemungkinan harga untuk pullback ini juga cenderung lebih tinggi. Kemudian di atas juga ada supply zone terkini yang terbentuk di mana kita ikuti juga secara pergerakan harga terlihat masih banyak area imbalance yang belum termitigasi ya. Nah, kemudian juga harga sudah hampir menyentuh area atau demand zone terdekat, di mana di sana juga sekaligus memitigasi area imbalance yang ditinggalkan dari pergerakan price action di masa lalu. Nah, artinya dari berbagai kumpulan informasi tersebut, kemudian pemahaman kita atas narasi dan juga probabilitas sampai dengan antisipasi kita atas gambaran besar yang terlihat di higher time frame atau H4. Nah, kita bisa melihat detail dan juga mencari konfirmasi tambahan di time frame berikutnya. Nah, which is setelah kita analisa higher time frame, kita bisa masuk ke detail di middle time frame. Oke, teman-teman. Nah, jadi di secara gambaran besar atau big picture dari high time frame kita atau H4 di sini ya. Nah, kita tahu artinya harga sudah menunjukkan intensi untuk bearish. Ada area supply yang ditinggalkan beserta imbalance yang belum termitigasi di atas. Kemudian harga juga sudah dalam kondisi impulsing away, sudah masuk ke area mitigasi imbalance zone sebelumnya dan juga hampir menyentuh demand zone yang terdekat. Nah, artinya kecenderungan harga untuk kemungkinan pullback ini akan semakin tinggi dibandingkan untuk melanjutkan intensi bearishnya. Nah, sampai mana? Nah, sampai area-area tertentu yang kita lihat kemungkinan besar selling pressure yang sebelumnya sudah ditunjukkan di pergerakan impulsif bearish di sini cenderung akan berlanjut. Nah, which is salah satu area yang terdekat dari kacamata atau perspektif H4 kita ya. Nah, ada area supply di atas. Nah, sampai ketika harga kembali ke area tersebut, nah di sana kita bisa mulai mengantisipasi kemungkinan bearish continuation itu akan cenderung lebih tinggi dibandingkan pelanjutan pullbacknya. Nah, karena ketika itu terjadi harga tentunya sudah berada di dalam atau di lokasi yang berbeda dibandingkan lokasi yang terkini, which is di contoh ini masih dalam impulsing away. Nah, ketika harga sudah pullback ke area tersebut, most likely harga sudah di dalam kondisi atau lokasi correcting deeper atau deeper pullback. Nah, which is antisipasi kita tentunya akan sedikit berbeda ya. Oke. Nah, berdasarkan gambar higher time frame ini, kita bisa masuk dan melihat detail di middle time frame atau M15. Oke. Nah, serupa dengan yang sudah kita lakukan di higher time frame atau time frame H4 ya. Nah, kita bisa ulangi proses yang sama di middle time frame kita atau M15 ya. Nah, jadi kita mulai dari analisa market structure secara overall dulu. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, secara konsisten sebelumnya harga terlihat bergerak di dalam struktur yang secara jelas terlihat bearish ya, di mana harga secara konsisten membentuk formasi lower low dan lower high, which is
Jangan lupa teman-teman juga terapkan aturan yang sama untuk mengidentifikasi di mana swing structure major atau external structure kita dengan penggunaan 4 counter trend candle untuk mengidentifikasi struktur pullback atau koreksi yang dominan. Nah, jika teman-teman ikuti ya, kita bisa identifikasi secara lebih detail harga membentuk low, kemudian pullback membentuk lower high yang terkonfirmasi sampai ketika harga bisa break dan close di bawah low tersebut. Kemudian harga pullback, kemudian harga membentuk low, pullback tidak memenuhi minimum 4 counter trend candle pullback. Nah, makanya di sana kita identifikasi sebagai minor structure atau internal structure ya. Nah, yang ketika itu ditembus, kita bisa menemukan di mana harga di titik ini menunjukkan struktur pullback yang memenuhi 4 counter trend candle pullback kita. Yang teman-teman bisa lihat di sana ya. Ini candle pullback yang pertama, yang kedua, ketiga, dan keempat. Sebelum harga berhasil break dan close di bawah low sebelumnya. Nah, sampai mana? Sampai harga di kondisi terkini ketika harga berhasil break dan close di bawah lower low sebelumnya. Nah, sampai kita menemukan adanya pembentukan satu candlestick yang tidak berhasil break dan close di bawah low candle sebelumnya ya. Nah, which is di sana kita sudah mulai identifikasi atas kemungkinan pembentukan struktur pullback yang berikutnya. Nah, artinya jika kita bicara secara lokasi ya, ketika harga bergerak sampai di titik ini, nah kita bisa terapkan analisa yang serupa dengan yang sudah kita lakukan di higher time frame. Nah, kita mulai dari pemahaman narasi yang terjadi di middle time frame atau time frame M15 kita dulu. Nah, artinya secara struktur ini terlihat harga berada di dalam bearish market structure. Nah, which is dikarenakan harga masih secara konsisten menunjukkan formasi lower low lower high sampai pergerakan harga terkini. Nah, makanya di sana secara narasi dari perspektif market structure kita bisa note bahwa harga masih berada di dalam kondisi bearish continuation. Nah, kemudian kita lihat dari faktor lokasi harga berada di kondisi yang mana dari 1 sampai 4 kondisi yang teman-teman sudah pelajari di framework ya. Nah, di mana di kondisi middle time frame kita ketika harga sudah mencapai titik ini, nah harga sudah berada di lokasi yang cukup jauh ya dari titik penembusan atau break of structure sebelumnya. Nah, which is secara lokasi kita bisa note bahwa harga juga berada di dalam kondisi atau lokasi yang impulsing away dari titik penembusan sebelumnya. Nah, artinya apa? Nah, serupa dengan yang kita juga terapkan di higher time frame kita ya. Nah, walaupun secara market structure harga masih bergerak di dalam bearish market structure dan antisipasi kita untuk kemungkinan harga melanjutkan bearish structure-nya ini masih cukup tinggi. Nah, dikarenakan lokasi harga ini berada di kondisi yang impulsing away, nah otomatis kita bisa analisa kemungkinan secara gambaran probabilitas kemungkinan harga untuk melanjutkan bearish intention-nya ini cenderung akan semakin menurun. Sementara probabilitas untuk kemungkinan pergerakan pullback atau koreksi terlebih dahulu ini akan cenderung semakin meningkat. Nah, kenapa? Karena sekali lagi ingat yang namanya pergerakan harga ini akan senantiasa berupaya untuk rebalancing. Nah, karena pada akhirnya yang namanya market atau pasar ya ini akan senantiasa sifatnya efisien. Artinya akan terlihat adanya keseimbangan antara buyer dan seller dari waktu ke waktu. Nah, walaupun mungkin yang sebelumnya di pergerakan impulsif atau yang diinisiasi oleh institutional trader ya, terlihat awalnya harga menunjukkan ada area imbalance di mana terlihat adanya ketidakseimbangan antara buyer atau seller. Nah, namun soon or later ketidakseimbangan tersebut akan rebalancing. Nah, kenapa? Karena pada prinsipnya yang namanya pergerakan harga atau pasar ini sifatnya akan efisien pada akhirnya. Karena yang namanya marketplace ini akan senantiasa menjadi titik pertemuan antara buyer dan seller ya. Nah, makanya atas pemahaman tersebut kita bisa lanjutkan ke antisipasi kita secara perspektif middle time frame atau M15. Nah, dengan kondisi
harga di dalam bearish market structure, tetapi di lokasi yang impulsing away, probabilitas untuk continuation ini akan semakin menurun. Nah, sementara kemungkinan pullbacknya ini akan semakin meningkat. Nah, ditambah juga jika kita kembali ke gambaran higher time frame atau H4 kita, kondisi yang serupa, antisipasinya juga sama, which is harga juga impulsing away dan kemungkinan untuk pullbacknya cukup tinggi. Nah, artinya walaupun kita mungkin masih mengantisipasi kemungkinan bearish continuation secara overall probabilitas setupnya ini akan cenderung lebih tinggi. Nah, namun karena kondisi yang saat ini masih berada cukup jauh dari area-area yang high probable untuk mencari pelanjutan bearish tersebut, nah makanya di sini antisipasi dari perspektif M15 atau MTF kita, memang kita masih antisipasi untuk bearish continuation, tapi at least kita menunggu harga pullback dulu ke area-area yang high probable. Nah, misalnya ke area-area supply yang terbentuk ketika harga menginisiasi bearish intention-nya. Oke. Nah, jadi ketika harga berada di lokasi di sini ya, nah which is impulsing away, nah kita jangan memaksakan untuk mencari peluang sell atau short hanya karena kita khawatir atau takut ketinggalan dengan pergerakan harga selanjutnya. Nah, dengan pemahaman ini artinya kita bisa mulai melatih diri untuk bersabar, menunggu harga secara otomatis atau dengan sendirinya kembali atau pullback ke area-area yang secara pemahaman strategi kita ke depannya ya, kita tahu di mana area-area yang cukup high probable untuk harga kemungkinan pullback ke sana dulu sebelum melanjutkan mungkin intensi dari structure yang sudah ditunjukkan sebelumnya, which is dalam case ini adalah bearish market structure. Oke, teman-teman. Nah, jadi jika kita ikuti pergerakan harga selanjutnya ya, nah harga ternyata pullback sampai ke area supply terdekat ya, nah which is di kondisi atau ketika harga mencapai area tersebut, nah kita bisa analisa kembali karena secara lokasi tentunya pergerakan harga saat ini sudah berbeda dibandingkan ketika harga berada impulsing away di bawah. Nah, jangan lupa teman-teman kembalikan ke pemahaman dari lokasi pergerakan harga ya. Nah, which is ketika harga sudah pullback cukup dalam atau cukup tinggi untuk case bearish market structure, nah teman-teman bisa pergunakan bantuan level retracement dari range high dan low terkini. Nah, which is nanti ke depan teman-teman akan pelajari ya bagaimana caranya setting template untuk penggunaan retracement tools untuk membantu gambaran bagaimana mengantisipasi bahwa harga sudah di dalam kondisi yang correcting deeper, which is seperti kerangka yang sebelumnya sudah dipelajari ya, kita bisa pergunakan pedoman dasar 50% retracement. Nah, jadi ketika teman-teman ikuti pergerakan harga untuk contoh yang di sini, nah ketika harga mencapai area supply yang terdekat, nah which is kita juga lihat harga sudah sedikit di atas level 50% retracement dari range high dan low, eksternal high dan low kita yang terkini. Nah, artinya jika kita kembali ke analisa secara perspektif MTF kita, nah di kondisi terkini, narasinya adalah secara struktur harga masih berada di dalam bearish market structure karena harga masih berada di range high dan low major atau eksternal terkini. Nah, namun secara lokasi karena harga sudah mencapai lebih dari 50% retracement atau pullback dari external high dan low range yang terkini ya. Nah, di saat itu kita bisa note bahwa secara lokasi harga sudah di dalam kondisi correcting deeper. Nah, artinya sesuai dengan pemahaman kita di framework sebelumnya, jika harga berada di kondisi correcting deeper dari suatu struktur pasar yang trending, misalnya bearish market structure, nah artinya jika kita lihat secara probabilitas kemungkinan harga untuk continuation atau melanjutkan bearish intention tersebut, nah otomatis akan semakin meningkat. Nah, sementara kemungkinan atau probabilitas harga untuk terus melanjutkan pullback akan senantiasa semakin menurun. Nah, namun yang teman-teman perlu aware di sini ya, nah yang kecenderungan atau yang namanya probabilitas continuation atau pullback itu apakah increasing atau decreasing, ingat jangan lupa semuanya kembali ke konsep probabilitas. Nah, walaupun secara antisipasi kemungkinan continuation ini lebih tinggi dan kemungkinan pullbacknya ini akan semakin menurun, nah bukan berarti harga tidak bisa terus melanjutkan pullback lebih tinggi.
Nah, kenapa? Karena kita tahu juga, nah ke depan jika kita sudah belajar supply demand zone ya, nah bisa saja di suatu struktur pasar kita bisa melihat adanya zona perhatian atau area perhatian lebih dari satu. Nah, which is di contoh ini pun kita bisa marking ada dua area perhatian atau supply zone, di mana harga sudah mencapai di kondisi pergerakan saat ini. Nah, namun kita juga tahu di atas masih ada area supply atau zona supply yang bisa saja menjadi alasan harga untuk kembali melanjutkan pullback-nya lebih tinggi. Nah, walaupun secara analisa probabilitas kita, karena harga sudah mencapai lebih dari 50% level retracement secara probabilitas, kita memang antisipasi kemungkinan pullback-nya akan semakin menurun. Nah, tetapi kita tetap harus aware dengan kemungkinan ini ya. Harga bisa saja terus melanjutkan untuk pullback lebih tinggi. Nah, karena sekali lagi ada alasan harga untuk rebalancing lebih tinggi dengan memitigasi area-area yang berada di atas. Oke. Nah, ketika narasi dan juga probabilitas ketika harga berada di lokasi correcting deeper, nah otomatis antisipasi kita secara perspektifnya M15 ini adalah valid jika kita antisipasi bearish continuation dari area perhatian terdekat kita di perspektifnya M15. Nah, namun dengan catatan, dengan pemahaman atas narasi dan big picture dari higher time frame atau H4 kita tahu di H4 tadi juga harga sudah menunjukkan adanya bearish shift ya, yang juga sekaligus menunjukkan sweep of liquidity dan harga juga kembali ke area demand terdekat. Nah, di mana di dalam perjalanan bearish shift-nya tadi di H4 harga juga meninggalkan ada area supply terbaru dengan zona-zona imbalance yang bisa menjadi alasan harga untuk bergerak atau pullback lebih tinggi dari perspektifnya H4. Nah, jadi walaupun M15 ini kita sudah berada di area perhatian untuk mencari opportunity sell atau short karena kita antisipasi untuk bearish continuation ya dari perspektif M15. Nah, tapi dengan catatan kita juga sudah aware atau sudah siap dengan kemungkinan bisa saja dari perspektifnya higher time frame atau H4 kita dari kondisi harga di sini harga bisa saja terus bergerak lebih tinggi untuk menuju ke zona supply dari perspektifnya H4. Nah, which is jika itu terjadi, most likely harga akan menunjukkan intensi bullish terbaru dengan terjadi bullish shift dari perspektif middle time frame atau M15 kita. Nah, namun karena kondisi terkini secara struktur M15 ini masih terlihat bearish ya. Nah, kita bisa ikuti dulu momentumnya. Nah, sampai kapan? Sampai harga benar-benar menunjukkan intensi bahwa secara perspektif MTF atau M15 ini juga mulai menunjukkan adanya intensi untuk berbalik arah dari bearish market structure menjadi indikasi bullish. Nah, jadi kita bisa saja secara perspektif M15 kita tetap mencari antisipasi bearish continuation ya, sampai harga menunjukkan evidence yang sebaliknya. Nah, kenapa? Karena kita juga sudah aware dengan perspektif atau narasi dari higher time frame atau H4 kita. Oke. Nah, ketika harga sudah kembali ke area perhatian yang terdekat ya dari perspektif M15 untuk mencari kemungkinan bearish continuation, nah kita bisa lanjutkan dengan mencari detail price action di lower time frame atau LTF kita. Nah, dalam hal ini kita bisa pergunakan M1 untuk melihat di mana kira-kira kemungkinan adanya trigger yang valid, yang tentunya yang kita harapkan adalah di lower time frame juga terlihat konfirmasi yang serupa ya. Jika MTF ataupun HTF kita menunjukkan struktur yang bearish, nah tentunya high probable triggernya kita ingin melihat adanya transisi di lower time frame kita yang dari sebelumnya ketika harga berada di dalam pergerakan pullback M15, tentunya di LTF atau lower time frame kita harga akan bergerak di dalam bullish market structure ya. Nah, kita ingin melihat adanya intensi bahwa harga mulai transisi dari bullish market structure menjadi bearish market structure. Nah, baru di sana kita mulai mencari untuk kemungkinan entry mengikuti bias utama yang ditunjukkan baik dari middle time frame kita M15 ataupun higher time frame kita H4. Oke, kita lanjut ke detail di LTF ya, which is M1. Oke.
Nah, kita aktifkan dulu untuk detail gambaran lower time frame atau M1 yang pertama. Jadi saya percepat dulu ya, nah, supaya teman-teman bisa melihat detailnya. Nah, jadi ini juga yang nanti teman-teman terapkan ya ketika sudah masuk ke detail penggunaan lower time frame. Nah, ingat, dikarenakan frekuensi perubahan struktur di lower time frame yang cenderung frekuensinya sangat tinggi ya, jadi perubahan struktur dari bullish market structure menjadi bearish market structure menjadi bullish dan seterusnya. Nah, ini cukup tinggi. Nah, makanya kenapa di lower time frame ini kita bisa katakan bahwa kemungkinan noise-nya cukup banyak. Nah, makanya kenapa pada prakteknya nanti untuk penggunaan lower time frame seperti M1 ataupun M5 kita hanya pergunakan ketika harga sudah masuk atau kembali ke area-area perhatian dari middle time frame ataupun higher time frame kita. Nah, jadi seperti yang teman-teman lihat di chart M1 di sini ya. Nah, jadi kita tidak perlu terlalu mempermasalahkan atau membingungkan atas apa yang terjadi di lower time frame ketika harga tidak berada di area-area perhatian kita, which is yang teman-teman tadi bisa lihat di middle time frame atau M15 kita ya. Ada dua area perhatian, di mana di sini yang pertama dan sedikit lebih tinggi untuk area perhatian yang kedua. Nah, jadi kita tidak perlu membingungkan atau mempermasalahkan tentang apa yang terjadi di luar area perhatian. Nah, supaya apa? Supaya bisa mencegah kita untuk tidak tersesat di time frame yang terlalu kecil. Oke, teman-teman. Nah, jadi ketika harga sudah mendekati atau mulai menyentuh area perhatian dari middle time frame ataupun higher time frame kita misalnya, nah kita juga pergunakan pendekatan yang sama seperti yang sudah kita lakukan di middle time frame dan juga higher time frame ya. Kita lihat secara market structure, transisi market structure, dan juga lokasi di mana harga berada dari titik-titik penembusan structural point-nya. Nah, memang di sini kita tidak atau belum membahas secara detail bagaimana pendekatan untuk mencari entry trigger kita ya. Nah, cuman secara konsep dasar, nah apa yang kita terapkan untuk identifikasi market structure, shift of market structure, pemahaman multi time frame analysis dan juga pemahaman tentang lokasi di mana harga berada terkini dari sudut pandang penembusan titik struktural sebelumnya. Nah, di sana kita bisa terapkan hal yang serupa di lower time frame kita. Nah, jadi misalnya untuk area perhatian yang pertama ya, supply zone dari middle time frame yang terdekat. Nah, ketika harga mulai menyentuh area perhatian middle time frame kita, nah jika teman-teman ikuti, baru terlihat pembentukan struktur eksternal atau major high di sana, kemudian pullback minimum 4 counter trend candle, lower low-nya di sana, baru terkonfirmasi ketika harga berhasil break dan close di atas high sebelumnya. Nah, which is makanya di sana kita identifikasi sebagai breakout structure ya dari perspektifnya M1. High, low membentuk higher high. Nah, nanti pada prakteknya memang untuk lower time frame, nah kita tidak melulu menunggu sampai major atau external structure terlihat ada transisi ya sebelum kita entry. Nah, jadi nanti ada beberapa pendekatan. Nah, kita juga bisa menggunakan internal structure. Nah, kebetulan di sini contohnya ada beberapa ya, ada yang dengan internal structure ataupun external structure. Nah, saya lanjutkan sedikit bari reply-nya dulu. Nah, jadi misal ketika harga, saya tutup dulu ya yang major structure-nya. Nah, ketika harga menunjukkan adanya transisi structure yang lebih awal, nah which is kita bisa pergunakan internal structure ya. Nah, jadi jika teman-teman ikut lihat secara detail, sebenarnya di luar external high, low, dan external high yang baru, sebenarnya secara internal harga juga terlihat ada break high, kemudian membentuk higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Nah, kenapa di sini ada internal higher high? Nah, teman-teman bisa lihat secara pencapaian wick candle per candlenya ya. Nah, terlihat candle yang di sini tidak berhasil menembus high sebelumnya. Nah, makanya di sana kita bisa lihat ada internal structure. Nah, which is
nanti ke depannya jika kita sudah masuk ke pemahaman entry type dan entry trigger, nah kita bisa pergunakan ketika harga sudah memasuki area perhatian middle time frame ataupun higher time frame kita. Di lower time frame kita bisa saja menggunakan proses transisi atau shift of internal structure ya sebagai pendekatan entry yang lebih agresif. Nah, cuman yang perlu teman-teman pahami di sini dalam penerapan multi time frame analysis, apa yang kita terapkan di middle time frame dan juga higher time frame dari sisi shift of market structure ataupun dari sisi lokasi di mana harga berada ketika harga menembus structural point yang sebelumnya, apakah impulsing away, start impulsing, atau start correcting, ataupun correcting deeper. Nah, ini juga kita bisa pergunakan di lower time frame kita. Nah, jadi sebagai contoh misalnya untuk indikasi atau trigger yang pertama, misalnya harga terlihat break dan close di bawah internal structure low terdekat. Nah, ini sebenarnya menjadi salah satu trigger valid ya kita untuk entry yang nanti ke depan akan kita bahas detailnya. Nah, cuman yang saya pengen tunjukkan di sini, nah artinya ketika harga baru saja break dan close di bawah structural low sebelumnya, nah bukan berarti kita buru-buru langsung entry dengan market order di sana, tepat ketika harga break dan close di bawah structural low kita, walaupun sifatnya masih internal structure ya. Nah, dengan pemahaman yang sama dengan sebelumnya, artinya kita tahu ketika harga baru saja menembus structural point, nah semakin jauh harga meninggalkan titik penembusan, nah artinya kemungkinan harga untuk pullback ke area-area yang belum termitigasi sebelumnya, dengan catatan kita pahami harga perlu untuk rebalancing dulu. Nah, artinya ini bisa membantu kita untuk lebih sabar atau bisa membantu kita untuk menempatkan posisi atau level entry yang secara probabilitas lebih tinggi dibandingkan jika kita terburu-buru entry pasar hanya karena faktor misalnya fear of missing out atau takut ketinggalan pasar. Jadi contoh seperti ini ketika harga sudah impulsing atau start impulsing ya. Nah, kita tahu di atas ada area supply-nya M1, kemudian di sana juga ada sedikit imbalance yang masih belum termitigasi ya. Nah, artinya daripada kita memaksakan langsung entry ketika harga close sejak penembusan terjadi, nah kita bisa saja menempatkan misalnya entry di area supply terdekat. Nah, dengan catatan kita mengantisipasi harga untuk paling tidak pullback dulu ke area-area tersebut sebelum melanjutkan bearish intention-nya. Which is jika kita coba lanjutkan bar replay-nya ya, nah harga selanjutnya mencoba melanjutkan bergerak turun, kemudian membentuk wick yang cukup panjang ya. Nah, artinya di kondisi ketika wick low tersebut tercapai, sebenarnya harga semakin menjauhi titik penembusan structural point sebelumnya. Nah, which is antisipasi kita untuk harga kemungkinan pullback memang valid adanya. Nah, seperti yang juga sudah kita terapkan di middle time frame dan higher time frame. Jadi, jika kita lanjutkan, nah harga ternyata memang kembali ke area-area yang sebelumnya belum termitigasi ya. Nah, sebelum melanjutkan intensi bearish yang sudah kita susun berdasarkan trade idea atau antisipasi mulai dari higher time frame turun ke middle time frame, nah sampai dengan ke lower time frame. Nah, jadi bisa kita lanjutkan ya. Nah, kenapa? Karena jika kita open kembali untuk detail external structure-nya, nah harga sebenarnya belum menunjukkan transisi atau shift dari external structure karena yang di atas ini sifatnya masih internal structure. Nah, ini memang menjadi salah satu pendekatan entry yang agresif ya. Nah, cuman kalau misalnya kita hanya menggunakan major atau external structure kita, nah artinya kita menunggu harga untuk menunjukkan shift of market structure dulu di higher low yang terakhir. Nah, which is ingat dengan penggunaan aturan minimum 4 counter trend candle kita, high-nya di sana, low-nya di sana, ketika high tersebut ditembus dan harga berhasil close di atas high sebelumnya, which is higher terkonfirmasi, nah kita bisa tarik mundur untuk mencari titik terendah sebagai titik structural low untuk major atau external structure kita. Nah, makanya kenapa break of structure atau shift external structure-nya baru diidentifikasi ketika low tersebut bisa ditembus. Nah, misalnya saya lanjutkan bar replay-nya.
Nah, sampai ketika harga berhasil menembus, nah kita juga bisa terapkan hal yang sama. Nah, untuk candle yang pertama ini belum bisa berhasil menembus ya. Nah, kalau kita lanjutkan, nah sampai ketika harga mulai menunjukkan adanya candlestick yang pertama yang tidak berhasil menembus low candle sebelumnya. Nah, karena jika teman-teman ikuti sejak ketika high low sebelumnya ini dicoba untuk ditembus, nah harga secara konsisten selalu membentuk low candle yang lebih rendah dibandingkan low candle sebelumnya. Nah, sampai candle doji di sini terbentuk. Nah, karena teman-teman bisa lihat doji candle tersebut low-nya tidak berhasil membentuk low yang lebih rendah dibandingkan low candle sebelumnya. Nah, makanya ketika ini terjadi kita juga bisa terapkan yang sama ya. Artinya harga jika kita kembalikan ke analisa market structure terlihat ada bearish shift of market structure dari perspektifnya M1. Kemudian juga terlihat harga sudah mulai impulsing atau start impulsing. Artinya semakin jauh dari titik penembusan, antisipasi untuk kemungkinan harga pullback ini tentunya akan semakin tinggi dibandingkan kecenderungan harga untuk melanjutkan meninggalkan titik penembusan sebelumnya. Nah, walaupun secara probabilitas ini tetap mungkin terjadi ya, teman-teman. Nah, cuman kita bicara atau pergunakan pendekatan yang secara probabilitas kecenderungan untuk terjadinya lebih tinggi. Nah, which is jika harga mulai impulsing away, nah artinya kita tahu kita mengantisipasi kemungkinan harga untuk pullback ini masih lebih tinggi. Nah, dengan pemahaman seperti itu kita bisa melakukan perencanaan di mana kira-kira harga kemungkinan akan pullback. Nah, bisa dengan menggunakan berbagai komponen yang nanti ke depan juga teman-teman pelajari. Nah, salah satunya adalah penggunaan untuk level retracement atau yang ke depan nanti teman-teman kenal dengan konsep yang namanya premium versus discount. Nah, artinya ketika major low sebelumnya dulu ditembus, titik higher high terakhir kita di titik tertinggi. Nah, kemudian ketika harga mulai menunjukkan ada struktur pullback yang pertama pun kita sudah bisa mulai plotting ya dengan penggunaan retracement tool. Jadi high-nya di sana, low-nya di sana. Nah, kita bisa ukur 50% retracement levelnya di kisaran ini. Nah, artinya kita bisa mulai merencanakan kemungkinan harga pullback ke area-area mana. Nah, di sana sebenarnya ada area supply M1 terdekat dan supply yang lebih tinggi yang belum termitigasi ya. Yang terakhir kondisinya di sini. Nah, jadi nanti bisa saja kita mungkin split resiko, entry di sini, half risk, kemudian half risk-nya juga entry di supply yang lebih tinggi. Nah, karena at the end of the day kita selama ini tidak akan tahu secara pasti kemana harga akan pullback. Nah, cuman dengan pemahaman bahwa harga sudah cukup impulsing away dari titik penembusan sebelumnya. Nah, kita antisipasi daripada kita buru-buru entry di lokasi yang tidak menguntungkan karena kita tahu secara probabilitas harga untuk pullback ini cukup tinggi. Nah, akan lebih baik jika kita mengantisipasi untuk harga pullback dulu, either ke supply terdekat atau supply yang lebih tinggi. Nah, yang kebetulan di contoh ini jika kita lanjutkan bar replaynya ya, nah harga dia kembali pullback ke supply yang lebih tinggi. Nah, sebelum dia mencoba melanjutkan intensi bearishnya yang jika teman-teman lihat, kebetulan di contoh yang kali ini, harga sudah sempat bereaksi sekali, gagal menembus dan membentuk lower low dibandingkan low sebelumnya, kemudian mencoba bereaksi kedua kali, tetapi juga tetap gagal untuk membentuk low yang lebih rendah daripada low sebelumnya. Nah, ternyata jika kita misalnya entry di sana ya, stop loss sedikit di atas area supply, nah dalam kondisi ini kita mengalami losing trade. Nah, which is jangan khawatir, karena sekali lagi yang namanya trading semua probabilitas. Nah, walaupun kita sudah menggunakan pemahaman dan penerapan multi time frame analysis yang serupa mulai dari higher time frame turun ke middle time frame turun ke lower time frame. Nah, nanti kita akan senantiasa fokus ke result jangka panjang, bukan result trade per trade basis seperti ini. Nah, kebetulan di contoh yang ini, nah, untuk percobaan entry yang pertama misalnya kita mengalami losing trade ya, atau mungkin jika teman-teman ada yang manajemen trade-nya lebih agresif, bisa saja teman-teman ketika entry yang pertama atau kedua, ketika harga sudah mulai bergerak menjauh, mungkin sudah running 2 atau 3 persen atau 2-3 R ya. Nah, bisa saja mungkin jika teman-teman menggunakan pendekatan manajemen yang lebih agresif, ternyata
posisi tersebut sudah sempat di trailing break even. Nah, artinya ketika harga berbalik arah dengan impulsif, tidak selalu teman-teman mengalami losing trade ya, bisa saja berakhir dengan break even. Nah, jadi nanti kuncinya tetap di disiplin dan konsistensi penerapan multi time frame analisisnya. Nah, jadi kebetulan di contoh ini kita ada beberapa contoh untuk area perhatian yang serupa ya. Untuk yang struktur lower time frame yang pertama, kebetulan pergerakan harga hanya bereaksi sedikit, kemudian berbalik arah. Nah, kita coba lihat perkembangan price action di lower time frame berikutnya. Nah, which is masih di area perhatian yang sama ya. Nah, jika kita lanjutkan, nah teman-teman ingat selama harga masih bermain-main atau berada di area perhatian kita ataupun di area perhatian lebih tinggi, nah kita bisa tetap pantau dan monitor dan terapkan hal yang serupa dengan identifikasi market structure yang baru, kemudian shift of market structure-nya di mana, nah kemudian baru kita sesuaikan antisipasinya kembali. Saya lanjutkan. Nah, jika teman-teman ikuti perkembangannya, nah ternyata harga secara struktur kita bisa lihat yang sebelumnya high di sana, low-nya di sana, kemudian higher high, kemudian harga membentuk lower low ya. Nah, artinya sejak ketika higher high yang terakhir itu ditembus dengan pergerakan yang berhasil break dan close di atas high sebelumnya itu adalah di sini. Nah, makanya secara pencapaian atau struktur yang baru, break of structure yang berikutnya terjadi ketika high tersebut ditembus di sana. Jadi makanya break of structure-nya kita di sana. Nah, kemudian harga ternyata terlihat di sini break dan close di atas area perhatian middle time frame kita ya. Nah, cuman nanti pada prakteknya di konsep-konsep berikutnya ketika teman-teman sudah memahami supply demand zone ya. Nah, termasuk nanti kapan supply demand zone tersebut masih valid atau tidak valid. Nah, yang salah satu informasi yang kita pergunakan adalah bukan melulu melihat posisi candlestick di lower time frame yang sudah break dan close di atas supply atau demand zone middle time frame atau higher time frame kita ya, tetapi kita lihat misalnya saya kembalikan ke middle time frame kita karena area perhatian yang kita pergunakan di sini kebetulan kita menggunakan area perhatian middle time frame. Nah, selama harga masih belum berhasil break dan close dengan candlestick body berhasil ditutup di luar zona perhatian time frame spesifik yang kita pergunakan, dalam hal ini adalah M15. Nah, walaupun di lower time frame sudah kelihatan harga sepertinya close di atas zona supply tersebut ya. Nah, artinya trade idea ini masih valid. Nah, jadi ini kedepannya teman-teman akan pelajari di supply demand identification. Nah, jadi untuk contoh ini kebetulan harga mencoba break dan close, tetapi ternyata di M15 sendiri harga kembali close di bawah area supply atau area perhatian kita ya. Nah, jadi makanya jika kita kembali ke lower time frame atau M1, nah kita bisa ulangi proses yang sama. Nah, kebetulan contoh yang kedua, kita juga bisa lihat adanya proses atau transisi atau shift of market structure dari internal structure terlebih dahulu. Nah, which is jika teman-teman ikuti, harga membentuk high, low, internal low. Di sini tiap candle berhasil membentuk high yang lebih tinggi daripada high candle sebelumnya ya. Nah, sampai ketika internal low di sini di break, nah di sana bisa menjadi salah satu pendekatan untuk entry yang lebih agresif. Nah, dengan pemahaman atau penggunaan internal structure shift-nya, dengan penggunaan shift of internal structure, dalam hal ini substructure. Nah, jadi karena untuk external structure sendiri baru terkonfirmasi adanya transisi jika harga berhasil menembus eksternal low yang di sini ya. Nah, jika teman-teman ikuti high di sana, ini titik terendahnya sebelum harga membentuk high yang lebih baru. Jika kita tarik mundur, titik terendahnya di sana. Namanya titik inilah yang menjadi eksternal low kita. Nah, jadi dengan melihat adanya shift atau transisi dari internal structure, misalnya kita pergunakan pendekatan entry yang lebih agresif ya dengan internal structure. Nah, ketika harga mulai menembus structural low sebelumnya, nah kita bisa rencanakan sekali lagi sesuai dengan antisipasi, semakin harga menjauhi titik penembusan structural point tersebut, nah kemungkinan harga untuk pullback ini akan semakin tinggi dibandingkan kemungkinan harga terus bergerak meninggalkan
titik penembusan sebelumnya. Nah, kenapa? Karena sekali lagi harga akan senantiasa perlu untuk rebalancing ya. Nah, walaupun kita memang tidak selamanya tahu kapan harga akan rebalancing. Nah, tetap open minded bahwa kemungkinan harga terus meninggalkan titik structural point sebelumnya ini bisa saja terus berlanjut. Nah, nanti kita lihat perkembangan price action-nya. Jadi tetap open minded ya. Nah, jadi jika kita lanjutkan bar replay-nya, nah sampai ketika di sini harga ada mencoba untuk pullback ya. Nah, namun ternyata break lower lagi, sehingga secara overall kita bisa melihat bahwa harga masih mencoba untuk melanjutkan intensi bearish-nya. Nah, sampai kapan? Nah, sampai ketika kita lihat harga semakin menjauhi titik penembusan structural low sebelumnya ya. Nah, artinya kita nanti identifikasi dengan pemahaman komponen-komponen lainnya seperti supply demand zone, which is kita lihat di sini ada area supply terdekat yang belum termitigasi. Kenapa? Karena di sana masih ada sisa imbalance. Nah, sementara di atas sudah tidak terlihat ada area imbalance yang belum termitigasi ya. Kemudian juga di bawah sejak shift of market structure dari internal structure terjadi, ini juga tidak terlihat area supply ataupun imbalance yang signifikan. Nah, kemudian kita pergunakan juga dalam kombinasinya dengan pemahaman premium versus discount atau retracement level. Nah, artinya kita dapati ada area supply atau zona supply dari perspektif M1 yang secara probabilitas cukup tinggi untuk menjadi tujuan harga untuk pullback. Nah, artinya di sana kita bisa saja rencanakan kemungkinan harga bisa saja pullback ke area tersebut sebelum melanjutkan intensi bearish-nya. Nah, yang kebetulan di contoh ini memang terjadi seperti yang kita antisipasi ya, harga kembali ke zona supply yang belum termitigasi dengan imbalance yang masih tersisa, dan juga di sana ada faktor liquidity ya atau inducement nanti yang teman-teman bisa pelajari ke depannya. Nah, sebelum harga melanjutkan intensi bearish-nya. Yang kebetulan di sini jika teman-teman ikuti, nah di contoh yang kedua juga sama ya. Kita misalnya entry di sana, harga sempat impulsing away. Nah, ini nanti kita kombinasikan dengan skill trade management ya, dimana ketika harga sudah berhasil menembus suatu structure baru, nah bisa saja kita sudah reduce risk kita dari sebelumnya stop loss di atas, misalnya kita trailing ke level break even. Nah, jadi tanpa harus secara pasif membiarkan posisi running trade yang sudah berada di posisi profitable lumayan, nah daripada kita memaksakan diri tetap bertahan dengan resiko di level awal, walaupun nanti ada beberapa hal yang kita perlu jadikan pertimbangan ya. Nah, makanya di sini peran penting risk management ataupun trade management. Nah, bisa saja di kondisi yang kedua ini kita ketika harga berbalik arah, nah kita tidak mengalami kerugian tetapi berakhir dengan break even. Nah, namun jika misalnya kita menggunakan manajemen yang konservatif sekalipun, misalnya stop loss kita tetap di kondisi yang semula ya, nah bisa saja di skenario yang kedua ini kita juga sama yang seperti sebelumnya, misalnya saja kita mengalami losing trade lagi. Nah, jangan khawatir, selama kita sudah meresikokan hanya sebagian kecil dari modal trading yang kita miliki, nah losing trade berkali-kali atau berturut-turut, nah ini seharusnya tidak menjadi masalah ya, selama teman-teman sudah memiliki kepercayaan diri dari trading system yang sudah dimiliki, yang tentunya sudah diuji dan di backtest terlebih dahulu. Kita lanjut ya. Nah, jadi kebetulan di contoh ini harga ternyata mencoba respect supply M1, sudah mencoba break lower tetapi tidak diikuti dengan pelanjutan bearish seperti yang kita antisipasi sebelumnya. Jika intensi dari bearish market structure yang sudah kita analisa di middle time frame atau M15 kita tadi berlanjut. Nah, karena jika bearish continuation M15 atau MTF-nya berlanjut, antisipasi kita paling tidak harga bisa mencoba untuk membentuk lower low yang baru. Nah, makanya di sana kenapa target terdekat kita dari perspektifnya MTF atau M15 misalnya, kita bisa antisipasi cari sell atau short di supply terdekat dengan target di lower low sebelumnya. Nah, which is dalam contoh ini kebetulan harga masih belum berhasil bergerak melanjutkan intensi bearish dari middle time frame ya. Nah, kenapa? Nah, karena sejak awal pun kita sebenarnya sudah tahu secara middle time frame sendiri ada dua area perhatian atau ada supply zone yang kita jadikan area perhatian untuk mencari
peluang sell atau short yang kebetulan 2 kali ketika harga memberikan identifikasi shift of market structure di lower time frame atau M1 kita. Nah, kebetulan di supply yang terdekat harga ini masih gagal ya untuk melanjutkan intensi bearish dari middle time frame kita. Nah, artinya kita juga sudah sejak awal mengetahui tetap ada kemungkinan bisa saja harga akan perlahan di bawah bergerak naik untuk pullback lebih tinggi hanya untuk memitigasi area supply yang masih belum termitigasi, which is yang berada sedikit lebih tinggi daripada supply yang pertama ya. Nah, di sana kita nanti ulangi lagi prosesnya. Nah, makanya jika skenario lower time frame analysis yang kedua ini saya tutup dan kita masuk ke lower time frame yang ketiga, nah which is ternyata harga masih mencoba melanjutkan reaksi yang valid dari supply zone yang kita pergunakan untuk 2 skenario sebelumnya. Nah, sampai kapan? Nah, sampai jika kita ikuti perkembangannya ya. Nah, sebenarnya jika nanti teman-teman sudah pahami penerapan lower time frame secara lebih detail, nah ketika shift of internal structure yang pertama di sana kita sudah mendapatkan misalnya entry, kemudian harga break lower, kita misalnya sudah trail break even, kemudian harga ternyata hanya bergerak naik sedikit untuk mengambil likuiditas dari stop loss yang diletakkan di atas area-area perhatian lower time frame tersebut. Nah, ketika harga ternyata kembali berbalik arah menunjukkan penembusan structure yang baru, nah selama trade idea-nya masih valid, nah which is jika saya kembalikan lagi ke middle time frame atau M15 kita, nah harga ini masih di support dengan baik dengan outlook di M15 ya atau MTF ya, di mana area supply yang pertama ini harga masih ditahan berada di bawah area supply tersebut. Jadi tidak terlihat ada candlestick di M15 yang berhasil break dan close di atas area perhatian kita. Nah, artinya apa? Artinya di lower time frame kita bisa tetap ikuti perkembangannya. Nah, jadi misalnya sampai ketika misalnya harga terlihat mengambil ada likuiditas, kemudian menunjukkan ada proses penembusan struktur dengan intensi membentuk pergerakan harga yang cenderung bearish seperti high, low, lower high, dan lower low. Nah, dengan penggunaan pemahaman internal ataupun eksternal structure, nah misalnya saja di sini jika kita ikuti ternyata harga sudah sempat beberapa kali transisi ya dari bearish menjadi bullish, jadi bearish menjadi bullish, menjadi bearish. Nah, which is yang kebetulan di percobaan transisi yang di sini, nah terlihat ada proses mitigasi supply yang cukup presisi, di mana di sana bisa saja misalnya kita rencanakan untuk re-entry kembali dengan trade idea yang sama, mengantisipasi pelanjutan bearish dari perspektif M15 dan juga H4 sebagai higher time frame kita. Nah, contoh ya, harga misalnya break internal low di sana, ingat impulsing away artinya tendensi atau probabilitas harga untuk pullback cenderung lebih tinggi. Nah, makanya ketika penembusan itu terjadi, kita jangan paksakan untuk entry seketika sejak harga bergerak lebih rendah dari titik penembusan low sebelumnya. Nah, kita dengan sabar rencanakan atau antisipasi berdasarkan pemahaman kita atas kemungkinan atau probabilitas harga cenderung lebih tinggi untuk pullback dulu atau melanjutkan intensinya. Nah, which is yang dalam hal ini ketika harga impulsing away, nah kita bisa look left, tarik lihat ke belakang sejak titik penembusan terjadi, di mana ada area-area yang kemungkinan menjadi tujuan harga untuk pullback terlebih dahulu, misalnya rebalancing ke area supply terdekat yang menjadi penyebab break of structure atau break of internal structure terjadi. Nah, misalnya saja di sini kebetulan dari internal structure low yang di break, jika kita tarik mundur, nah ada area demand yang terdekat yang terakhir sebelum penembusan terjadi persis berada di area range kecil atau bullish candlestick yang terakhir sebelum titik penembusan terjadi ya, yang kebetulan harga kembali pullback ke sana, yang juga jika teman-teman terapkan kembali untuk penggunaan retracement level dari structural leg high dan low yang terkini, nah di sana kita dapatkan konfirmasi tambahan bahwa area supply terdekat yang bisa kita pergunakan sebagai perhatian untuk re-entry berada di sedikit di atas
50% retracement level. Nah, sebagai konfirmasi tambahan. Jadi jika kita ikuti ya, nah harga respect supply di sana sebelum melanjutkan intensi bearishnya. Nah, yang mana ketika intensi untuk melanjutkan bearish continuation ini sudah berjalan, nah kita akan bisa melihat bahwa harga kecenderungan untuk respect ke zona-zona supply berikutnya yang terbentuk, nah ini cenderung akan berjalan cukup efektif. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini ya. Nah, jadi sama, kita bisa ulangi prosesnya ketika harga break structure, start impulsing atau impulsing away. Nah, kita tahu kita bisa antisipasi harga kemungkinan akan pullback dulu kemana, ke area-area terdekat. Misalnya ada supply yang baru, harga break lagi lower, start impulsing atau impulsing away, kita antisipasi harga kemungkinan akan pullback dulu kemana, ke area supply terdekat, di mana di sana ada area imbalance, ada area balance, dan seterusnya. Oke teman-teman, nah jadi memang untuk detail pendekatan entry ataupun bagaimana cara mencari entry trigger nanti ke depan kita akan bahas secara lebih detail ya. Nah, di sini di contoh walkthrough kali ini kita hanya ingin menunjukkan bagaimana cara penerapan atau implementasi mulai dari penggunaan pemahaman dari gambaran besar di higher time frame, dikonfirmasi dengan price action di middle time frame, termasuk pemahaman market structure, shift of market structure, nature theory, internal structure, external structure, anticipating the next move berdasarkan lokasi harga saat ini, apakah impulsing away, start impulsing, correcting deeper atau start correcting dan sebagainya. Nah, kita terapkan semua variabel yang sama mulai dari higher time frame ke middle time frame sampai dengan lower time frame. Oke, teman-teman. Nah, jadi untuk contoh walkthrough yang pertama sekian dulu ya teman-teman. Nah, jadi walaupun di beberapa skenario tadi, misalnya di skenario yang pertama misalnya ke depannya ya, jika teman-teman sudah mulai praktek trading ya, nah bisa saja mungkin di skenario yang pertama kita entry outputnya either loss yang pertama ataupun break even, kemudian skenario yang kedua juga sama, either loss atau break even. Nah, misalnya saja kita pergunakan the worst case skenario ya. Jadi kedua skenario pertama atau entry pertama dua-duanya loss, which is min 1R ditambah min 1R, kita posisi dalam minus 2R ya. Nah, kemudian selama trade idea-nya masih valid dan berdasarkan pemahaman kita atas semua komponen yang sudah kita pelajari sampai dengan multi time frame analysis, nah kita bisa tetap tenang, tetap disiplin, tetap konsisten, implementasikan hal yang sama selama trade idea-nya masih sama. Nah, bisa saja kita mendapatkan kesempatan untuk re-entry, misalnya entry yang ketiga. Nah, which is yang kebetulan di sini ternyata harga berhasil berjalan sesuai dengan antisipasi kita. Nah, jadi walaupun mungkin 2 kali kita percobaan entry dua-duanya loss ya, min 1R, min 1R, which is sudah min 2R. Nah, bisa saja di entry yang ketiga ini mungkin kita bisa dapat kesempatan berakhir dengan lebih dari plus 5R. Nah, which is secara total dari satu trade idea kita fokus ke result jangka panjangnya, jangan lihat trade per trade basisnya ya, tapi lihat long term resultnya, which is kita akumulasikan untuk jangka panjang. Dan kebetulan di contoh 3 skenario ini saja, untuk satu trade idea yang sama kita bisa saja berakhir positif, total misalnya plus 3 R. Nah, jadi teman-teman jangan khawatir ya, yang penting kita fokus ke konsistensi dan disiplin penerapan semua komponen yang sudah kita pelajari dari awal sampai terakhir nanti. Oke teman-teman, nah mungkin untuk contoh yang pertama sekian dulu. Nah, nanti kita lihat kembali apabila ada contoh-contoh berikutnya. Oke teman-teman, apabila ada pertanyaan bisa di-share kembali di komunitas ya. Nah, semoga walkthrough kali ini bisa bermanfaat untuk membantu teman-teman bisa memahami lebih dalam lagi atas pemahaman dan juga penerapan multi time frame analysis. Oke, kita lanjut ke konten-konten berikutnya ya. Thank you.